Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan di masa depan dengan cara menentukan langkah, kebijakan, maupun strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah dan kota, perencanaan merupakan cara untuk menentukan cara penggunaan ruang, sumber daya, dan juga aktivitas manusia agar tercipta lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, identifikasi permasalahan dan juga potensi. Kita mengumpulkan informasi terkait kondisi awal wilayah. Yang kedua, menentukan tujuan dan juga sasaran. Menentukan arah tujuan yang ingin dicapai dari proses pembangunan. Kemudian, yang ketiga, dengan cara pengumpulan dan juga analisis data, melakukan survei maupun observasi. Kemudian yang keempat adalah pemilihan alternatif rencana. Mencari berbagai skenario solusi. Yang kelima, dengan cara pemilihan rencana terbaik, penyusunan dokumen rencana, dan yang ketujuh, mengimplementasikan hasil rencana yang telah ditentukan tadi. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi. Melihat apakah rencana yang telah kita tentukan tadi berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian, melakukan revisi jika diperlukan. Nah, kenapa sih dibutuhkan perencanaan dalam pembangunan? Perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan karena mengarahkan pembangunan agar lebih teratur. Without planning, pembangunan dapat mengakibatkan kekacauan tata ruang, seperti permukiman yang tidak tertata, kemacetan, dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Menghindari konflik pemanfaatan ruang, misalnya konflik antara kawasan industri dengan kawasan permukiman. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas agar tidak habis atau digunakan secara boros. Kemudian mendorong pembangunan berkelanjutan. Perencanaan memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Menjamin keadilan bagi masyarakat agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi merata dan inklusif. Menjawab tantangan masa depan seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lain-lain. Mengurangi risiko dan bencana. Perencanaan ruang dapat menghindarkan pembangunan di area rawan banjir, longsor, tsunami, atau kegagalan infrastruktur. Lalu, bagaimana sih dengan perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota? Nah, di Indonesia sendiri, terdapat 4 fase. Fase pertama terjadi pada masa kolonial Belanda. Belanda memfokuskan pada sistem pengembangan, pada perdagangan, pertahanan, dan juga pemukiman. Belanda juga mengembangkan sistem garden city dan pemisahan pemukiman berdasarkan fungsi dan ras. Yang kedua, terjadi setelah kemerdekaan hingga tahun 1970-an. Nah, di sini lebih difokuskan pada rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, masih bersifat sektoral sehingga pembangunannya belum terstruktur. Yang ketiga, terjadi pada tahun 1970 hingga 1990-an. Nah, pada masa ini lebih maju, lebih berkembang karena adanya pendidikan perencanaan wilayah dan kota sehingga kebijakan dan tata ruang lebih baik karena adanya akademik yang ada pada perguruan tinggi di berbagai daerah. Yang keempat, terjadi pada era reformasi hingga saat ini, di mana perencanaan wilayah menjadi lebih modern, di mana melalui pendekatan partisipatif, berbasis regulasi, dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan, smart city, ketahanan lingkungan, urban digitalization, dan data-driven planning. Lalu gimana sih aspek keprofesian dan peluang kerja perencanaan di masa depan? Aspek keprofesian seorang perencana mencakup penguasaan kompetensi teknis seperti analisis spasial, GIS, pemetaan, penyusunan kebijakan, dan desain tata ruang, serta menjunjung etika profesi yang berorientasi pada kepentingan publik, keberlanjutan, dan pemerataan ruang. Profesi ini dinaungi oleh Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP sebagai organisasi profesionalnya. Adapun peluang kerja sangat luas di masa depan, meliputi sektor pemerintahan seperti Bapeda, ATR BPN, PUPR, dan pemerintah daerah. Kemudian ada juga sektor konsultan dan swasta, seperti perencanaan, properti, konstruksi, dan real estate. Kemudian ada juga sektor riset dan akademik, sektor teknologi digital perkotaan seperti smart city planner, GIS, dan spatial data analis, hingga pemberdayaan masyarakat melalui NGO. Dengan berkembangnya isu global seperti urban sustainability, perubahan iklim, dan transformasi digital, profesi perencana akan semakin strategis dan dibutuhkan dalam menciptakan ruang yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya berada dalam satu sistem penataan ruang. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek pendekatan dan tujuan penanganannya. Perencanaan wilayah beroperasi pada tingkat supraurban, yaitu kawasan yang cakupannya melampaui batas administrasi kota dan mencakup hubungan fungsional antara berbagai unit ruang, baik desa maupun kota. Perencanaan wilayah dipandang sebagai kesatuan geografis yang memiliki karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi tertentu, sehingga perencanaannya menitik beratkan pada integritas antar kawasan, pemerataan pembangunan, solusi pengelolaan sumber daya, dan mitigasi ketimpangan wilayah. Pendekatan yang digunakan cenderung makro dan strategis, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi wilayah, jaringan transportasi antar kawasan, dan distribusi aktivitas secara proporsional. Sementara itu, perencanaan kota memiliki ruang lingkup yang lebih sempit namun jauh lebih intensif, dikarenakan kota dipandang sebagai ruang konsentrasi penduduk dengan karakter heterogen. Perencanaan kota meliputi tata guna lahan, ruang terbuka hijau, manajemen sampah, dan fasilitas pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan cenderung mikro dan manajerial, dengan tujuan untuk memastikan kota berjalan secara efisien, tertib, produktif, dan berkelanjutan di tengah dinamika pertumbuhan penduduk. Yang pertama, berdasarkan substansi kajiannya. Perencanaan wilayah lebih fokus pada membahas keterkaitan antar wilayah, pola ruang skala besar, dan isu pemerataan. Sedangkan perencanaan kota fokus membahas detail penggunaan lahan, fasilitas kota, dan isu perkotaan. Perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota berdasarkan ruang perencanaannya. Yang pertama, perencanaan wilayah skalanya lebih luas dan berada dalam lintas administrasi seperti provinsi atau pulau. Selanjutnya ada perencanaan kota. Perencanaan kota pembahasannya di dalam batas administrasi kabupaten atau kota. Selanjutnya ada contoh produk perencanaan. Yang pertama, produk perencanaan wilayah seperti RT/RW provinsi dan RTR/TSN atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Selanjutnya ada produk perencanaan kota. Yang pertama, RT/RW kabupaten atau kota, lalu ada RDTR kota atau BWP. Masih contoh isu dan permasalahan yang dapat dikaji dalam prodi PWK. Transportasi dan konektivitas antar wilayah. Banyak jalan yang belum memadai untuk menampung volume kendaraan yang terus meningkat. Akibatnya, muncul titik-titik kemacetan, terutama di jalur utama dan kawasan pusat kota. Perencanaan transportasi yang terpadu sangat dibutuhkan agar mobilitas masyarakat lancar dan kegiatan ekonomi tetap berjalan optimal. Jadi, dari semuanya kesimpulannya adalah yang pertama, perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan arah pembangunan masa depan dengan manfaat, strategi, dan kebijakan yang terukur. Perencanaan perlu melewati tahapan yang logis, seperti identifikasi masalah, penentuan tujuan, analisis data, penentuan alternatif, implementasi, hingga ke evaluasi. Yang kedua, perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat dan manusia yang semakin berkembang, sementara sumber daya yang semakin berkurang. Dengan perencanaan, sumber daya dapat dioptimalkan dan pembangunan dapat diarahkan agar berkelanjutan, adil, serta responsif terhadap tantangan organisasi, perubahan iklim, dan perubahan bencana. Ilmu PWK di Indonesia berkembang dari era kolonial hingga era reformasi. Pada awalnya bersifat pertahanan dan segregasi, dan kemudian berkembang menjadi bidang ilmiah dan berfokus pada rekonstruksi. Hingga pada era modern, berbasis digitalisasi dan partisipasi masyarakat serta penerapan prinsip berkelanjutan dan smart city. Yang keempat, prospek kerjanya cukup luas, mulai dari pemerintahan, konsultan, akademik, NGO, serta sektor digital dan smart city. Profesi ini tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara sosial dan strategis untuk menciptakan kualitas ruang hidup. Kajian wilayah mencakup hubungan antar sektor serta antar wilayah, pola ruang, pemerataan pembangunan, struktur ruang regional, serta mitigasi bencana. Perencanaan wilayah biasanya melampaui batas administratif tunggal
sehingga perlu adanya pendekatan. Isu-isu seperti kemacetan, ketimpangan wilayah, penurunan kualitas lingkungan, serta konflik pemanfaatan ruang menjadikan bukti ruang bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga cerminan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga daripada itu, perencana tidak hanya dituntut untuk merancang, tetapi juga untuk mencari akar permasalahan, identifikasi, serta solusi yang adaptif dan inovatif.